Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Selamat datang para peserta obrolan pemuda sore hari ini di Cafe Kopi Sultan, tepatnya di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat. Insya Allah kita hari ini akan melakukan diskusi edisi pertama untuk obrolan pemuda. Ya, insya Allah ini edisi pertama dan semoga bukan edisi yang terakhir. Jadi mohon maaf apabila nanti dalam terselenggaranya acara ini masih banyak kekurangan, terutama dari tempat ya, karena memang prediksi kita targetnya ya sekitar 25-30 saja. Makanya kita mencari tempat pun ya seperti ini. Ya. Tapi alhamdulillah semoga di pertemuan pertama ini dan edisi pertama ini obrolan pemuda mampu menjadi salah satu wadah para kaula muda khususnya di Jakarta ya untuk berdiskusi mengenai topik-topik terhangat di kalangan pemuda, ya baik itu berkaitan dengan sosial, pergaulan, kemudian berkaitan juga dengan pendidikan khususnya, kemudian berkaitan dengan ekonomi, bahkan politik dan ketatanegaraan. Ini kan isu-isu pemuda nih, karena kalau pemuda dijauhkan dari isu ketatanegaraan, artinya masa depan bangsa ini itu terancam. Karena wajah-wajah abang-abang semua ini, kawan-kawan semua ini adalah wajah-wajah masa depan bangsa ini. Wajah-wajah cerah Indonesia. Wajah-wajah Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Gitu ya. Nah, maka abang-abang sekalian peserta obrolan pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai diskusi dan obrolan kita pada sore hari ini, kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Il hadratil Nabi Mustafa, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, semoga diskusi kita dibuka dengan Al-Fatihah ini menjadi pembuka para malaikat turun dalam majelis obrolan pemuda sore hari ini dan menjadi salah satu ikhtiar kita. Semoga apa yang kita sampaikan juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah kita akan selesai jam 17.40 maksimal. Jadi mungkin ada sekitar 2 jam ke depan ya. Nggak sampai 190 menit ke depan kita akan berdialog. Sebelum berdialog, berdiskusi, saya ingin membuka salah satu epilog diskusi obrolan pemuda sore hari ini, bahwa diskusi sore hari ini insya Allah akan dipantik ya oleh 2 pemantik kita. Yang pertama adalah Saudara Abdul Khalid. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Indonesia yang merasakan betul bagaimana kapitalisasi di dunia pendidikan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah Saudara Diantara Purnama MH. Beliau adalah salah satu tim di Islamic Leadership Forum yang fokus untuk membedah hukum karena background lawyer ya, background law hukum. Jadi semoga nanti 2 persepsi dari 2 pemantik ini akan menjadi trigger kita untuk berdialog, karena harapannya ini bukan sebatas kuliah sore menjelang berbuka. Ya, tetapi ini akan menjadi obrolan pemuda yang penuh dengan kehangatan dan penuh dialog. Kemudian nanti selama berdialog ya kita, karena kita pemuda, harapannya bisa menyampaikan dengan tata sopanan ya,
meskipun nanti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mempunyai sudut pandang tertentu, sampaikan dengan tata kesopanan. Karena ini kita pemuda. Kita tidak ingin menjadikan forum ini menjadi forum obrolan yang nirfaedah. Artinya ngalor ngidul tetapi tidak mempunyai tujuan. Dan semoga forum ini tidak menghasilkan kesimpulan baku. Artinya akan menjadi bahan berdialektika berikutnya. Itu ya. Nah, maka epilog untuk obrolan pemuda sore hari ini, kawan-kawan, abang-abang semua, bahwa beberapa bulan yang lalu kita merasakan ketika universitas-universitas di Indonesia itu bergejolak. Yang masih di dunia kampus, angkat tangan. Yang masih aktif di dunia kampus. Ya, dunia kampus artinya masih menjadi mahasiswa atau menjadi dosen ya di dalamnya, ya, akademisi ya. Kemudian yang masih sekolah, SMA mungkin. Nggak ada ya? Ada yang sudah berkeluarga dan punya anak atau putra yang mau masuk sekolah? Karena ini nanti juga akan terbahas gitu. Karena pemuda itu kan umur dari 17 hingga 40 gitu ya. 17 hingga 40, maka kawan-kawan yang menjadi orang tua baru itu akan merasakan ketika anaknya mulai memasuki dunia sekolah. Itu tahu betapa kapitalisasi di dunia sekolah prausia dini saja sudah meningkat gitu ya. Maka 30 kampus kawan-kawan sekalian itu melakukan demo besar-besaran. Dimulai dan dikawal oleh para profesornya, para guru-guru besar, para dosen, para staf dunia kampus, semuanya bergejolak menuntut bahwa telah terjadi kapitalisasi dunia pendidikan yang sangat mencengkram. Kenaikan UKT yang tidak wajar, bahkan ada satu kampus itu dari UKT 4 juta berubah jadi 15 juta. Berarti artinya meningkat berapa kali lipat itu? 3 kali lipat setengah ya, 3,5 kali lipat. Dan bahkan ada UKT yang satu semesternya itu tembus 50 juta. Ada UKT. Jadi ada salah satu program studi di salah satu kampus, UKT golongan ke-7. Ini golongan ke-7 karena golongan itu bisa sampai 9 ya kalau tidak salah kan. 8. Sampai 8. Itu golongan ke-7 itu per satu semesternya 50 juta. Satu semester itu hanya 4 bulan. Maka gelombang demonstrasi di seluruh kampus itu membesar. Banyak mahasiswa-mahasiswa pintar, mahasiswa-mahasiswa cerdas, mahasiswa-mahasiswa potensi yang akhirnya memilih untuk mundur, tidak melanjutkan untuk kuliah di universitas tersebut. Bahkan di antara mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang sudah ada pencapaian prestasinya di nasional maupun internasional, tetapi karena tidak mampu untuk membiayai kuliah, mereka memilih mundur. Atas hal itu, maka DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim, ya, Makarim. Dipanggillah oleh DPR, kemudian dilakukan sidang. Ketika sidang tanya jawab, maka diketahuilah ternyata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun tidak memiliki solusi yang konkret. Kenapa pendidikan itu semakin mahal? Hal ini termaktub dalam pernyataan Menteri Pendidikan bahwa memang beberapa PTN di Indonesia itu sudah menjadi badan hukum perguruan tinggi negeri yang operasionalnya semuanya itu ditanggung oleh pihak PTN tersebut. Jadi kampus itu mencari uang untuk mengelola dirinya sendiri seperti perusahaan. Kalau sudah mengelola dirinya sendiri, maka kampus itu berpikir profit orient, ya kan? Mencari keuntungan. Maka yang dicari bagaimana mendapatkan keuntungan dari proses jual beli jasa. Saya sebut jual beli jasa kenapa? Karena memang ada dosen yang mengajar.
gitu kan. Jual beli jasa itu yang menghasilkan keuntungan. Akhirnya mahasiswa dibuatlah klasterisasi UKT, uang kuliah tunggal, berlevel dari level yang 0 rupiah hingga level paling tinggi. Semangatnya adalah subsidi pembayaran. Tapi apakah itu menjadi jalan keluar? Ternyata tidak. Ditemukan banyak kasus ternyata pengelompokan UKT itu bermasalah, tidak transparan. Ada anak yang orang tuanya PNS golongan, ya mohon maaf, golongan rendah, yang gaji pokoknya itu katakan 2.700.000, take home pay-nya 5 juta per bulan, punya 3 anak. Anaknya 2 masih kuliah, 1 masih SMA. Coba bayangkan anak yang baru masuk kuliah dikelompokkan UKT 4, yang per bulan per semesternya itu sekitar 12 juta. Gimana orang tua yang tiap bulan itu pemasukannya 5, ya kan 5 juta. Kemudian kali 1 semester hanya 25 juta, anak 1 itu UKT-nya 4 sekitar 14 juta. Habis itu. Bagaimana memenuhi kebutuhan kehidupan berkeluarga? Maka dalam rapat Mendikbud tersebut dengan DPR RI, DPR melalui salah satu anggotanya menyampaikan bahwa negara harus mendorong perbankan untuk membuat kemudahan mahasiswa itu mengajukan pinjaman pendidikan. Didorong mahasiswa untuk minta pinjam di bank atau student loan. Nah, ternyata student loan ini itu sudah ramai di beberapa kampus karena student loan ini adalah kerjasama kampus dengan perbankan atau bahkan dengan penyedia pinjaman non perbankan. Saya sebut non perbankan karena apa? Ada pinjaman online, ya kan? Kalau perbankan kan pinjaman berbasis perbankan, ada agunan dan lain-lain. Nah, maka data PPATK itu meningkat. Banyak orang yang terjebak di pinjaman online. Mahasiswa banyak yang terjebak sehingga mahasiswa berpikir gimana caranya mudah untuk mendapatkan uang, mengembalikan dari pinjaman online. Salah satu caranya apa? Kira-kira kawan-kawan, kalau mendapatkan pinjaman mudah, dia mahasiswa nggak kerja, harus fokus kuliah, kemudian harus membayar, maka kira-kira untuk mendapatkan uang mengembalikan dengan mudah, caranya dengan apa? Judi online. Betul. Karena judi online ini cara yang paling mudah. Bener nggak? Ya, semakin tinggi resiko, semakin tinggi kemungkinan probabilitas menang. Kan gitu kan teorinya. Tapi kan ternyata apa? Nggak menang-menang juga. Tambah habis gitu kan. Dewa Zeusnya ternyata lebih memihak ke cukong-cukong pemilik sistem IT-nya. Judi online akhirnya merebak. Bukan hanya mahasiswa. Karena orang tua juga bingung ya untuk membiayai anaknya. Juga banyak orang-orang tua itu, para workers, ya kan, yang punya anaknya sekolah ataupun tidak sekolah, itu juga ikut judi online. Bukan hanya itu, ternyata judi online juga disenangi para anggota legislatif. Dewan Perwakilan kita. Ya, maka PPATK mengatakan di beberapa pekan lalu itu lebih dari 1.000 anggota legislatif di Indonesia yang terjerat kasus judi online. Dan PPATK melacak ada aliran dana sekitar 323 triliun. 323 triliun dana itu mengalir di dalam judi online. Itu hampir 20% APBN untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Coba bayangkan, seandainya uang judi online itu untuk pendidikan saja, itu pendidikan kita itu sudah gratis itu. Tapi itu di judi online. Nah, ditambah dengan apa? Banyaknya lulusan-lulusan kampus dan pendidikan, dia terkena judi online, mereka mencari pekerjaan juga susah. Bener gak? Jadi gimana mau nutupnya? Hutangnya banyak, nyari kerja susah. Sudah dapat kerja, dipotong dengan potongan yang banyak. Di sini ada yang kerja dan dapat potongan banyak. Potongannya semakin meningkat karena pajak semakin meningkat, gitu ya. Jadi ketika kita akan obrolkan pada sore hari ini, kita akan melihat ternyata kita ada masalah dari masalah problem masuk dengan problem keluarnya ini bermasalah.
keluar dari dunia pendidikan itu bukan malah kita mudah, tetapi ternyata lebih susah hidupnya. Bener nggak? Betul nggak? Semakin kita dewasa keluar dari dunia pendidikan itu bukan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah dapat pekerjaan, semakin mudah dapat uang. Ternyata setelah kita lulus dari dunia pendidikan itu malah kita merasakan susahnya hidup dan mencari uang. Maka bertanya bagaimana negara menghadapi problem yang holistik seperti ini. Maka sore ini kita obrolan pemuda akan coba menggali dari perspektif dua narasumber. Yang pertama kita akan ngobrol nih dengan saudara Abdul Khalik. Saya panggilnya Bung aja kali ya. Nih. Iya. Siap. Ada. Ya, ini Bung Khalik, sapa dulu. Bung Khalik, saya manggilnya Bung deh biar enak. Iya, oke. Sapa dulu. Halo Bang, Assalamualaikum. Ya, ini saya sampaikan dulu pengantar dari Bung Khalik. Beliau ini adalah mahasiswa pasca di UI, sekarang masih aktif. Beliau S1 di mana? S1 di Unhas. Unhas Hasanuddin PTN, kemudian S2 di UI, dan S1 masih kebagian beasiswa. Beberapa semester. Ya, ini S2 baru biaya sendiri katanya. Maka kita akan coba mendengarkan keluh kesah dari beliau ya. Maka pertanyaan sederhana obrolan kita sore hari ini kita buka pertanyaan kepada Bung Khalik. Apa yang dirasakan ketika biaya kuliah semakin meningkat? Ya bagi mahasiswa, apalagi tinggal di ibu kota ya. Ya bagi mahasiswa Bang, dan kemudian tinggal di ibu kota itu pasti mencekik sekali gitu. Tapi terlepas daripada itu, pertama pendidikan itu adalah hak ya, di mana penggunaannya itu lebih penting daripada materinya. Kita tahu seperti tadi dijelaskan Bang Nasruri ya, pendidikan itu adalah jasa gitu, dia jual jasa, mana untuk menggaji dosen, kemudian mana untuk membangun infrastrukturnya, bahkan juga membeli beberapa jurnal dan bekerja sama dengan beberapa penerbit guna untuk menunjang aktivitas publikasi dan termasuk penelitian sampai kemudian publikasi. Nah, itulah yang membuat pendidikan itu bisa dikatakan mahal. Dan parahnya juga setelah dituangkan ataupun diputuskan Undang-Undang PT, membuat biaya pendidikan itu dialihkan kepada pihak kampus ataupun institusi pendidikan dan diarahkan kepada mahasiswa. Padahal kita ketahui bahwa sistem sekarang itu adalah sistem neolit, ya, pasar bebas, dan membenarkan pendidikan itu masuk dalam area pasar bebas, sekalipun pendidikan itu adalah sektor publik, gitu. Nah, sayangnya pendidikan juga ada kesalahan dalam ketika menjalankan Undang-Undang PT dan juga masuk dalam sebuah ekosistem pasar bebas, yaitu adalah hanya mentautkan pendapatan itu pada mahasiswa saja dan tidak membuatkan pundi-pundi pendapatan untuk kampusnya. Kalau untuk mahasiswa, otomatis yang terbebani siapa? Itu siapa? Orang tua, ya, karena mahasiswa itu tidak bekerja, gitu. Dan sangat sulit untuk bekerja. Pertama, apa syarat bekerja? Pengalaman, Pak. Mahasiswa belum ada pengalaman, bahkan pengalamannya biasa diminta 10 tahun. Baru umur, anggaplah ya, sudah berjalan 3 semester, orang tuanya tidak mampu lagi membiayai. Akhirnya, oke lah, di masa-masa libur ini, anggaplah dari bulan 6 ataupun bulan 7 sampai bulan 9, dia kerja tuh. Dan perusahaan minta pengalaman 10 tahun. Mana mungkin, Pak? Baru beberapa semester, itu belum punya pengalaman. Ditambah lagi, apalagi kalau mereka yang sudah lulus. Ada yang lulus mungkin 23. Nah, salah satu mungkin yang peserta magang ya, biasanya itu syaratnya itu 22. Ya, biasanya itu kalau orang umur 22 mungkin 3,5 tahun lah ya. 3,5 tahun kuliah. Jadi sehingga ada peristiwa kalang kabut yang ditimpa oleh orang tua mahasiswa tatkala UKT itu naik gitu. Dan UKT naik itu bukan karena kehendak kampus. Gitu. Itu karena kehendak peraturan. Jadi sebuah kebijakan negara. Dan saya sebut bahwa pendidikan di Indonesia
tata kelola pendidikan Indonesia bisa dikatakan gagal karena tidak bisa memberikan hak terhadap seluruh pihak. Jadi bantuan pendidikan itu bukan hanya orang miskin sebenarnya, bukan cuma orang yang berprestasi, tapi seluruh pihak. Apalagi sekarang ini Bang, ada namanya middle trap, jebakan bagi kaum menengah. Sudah tidak dapat bantuan dari negara, berupa mungkin kalau kita karena kita bahas pendidikan ya, sudah tidak dapat bantuan dari negara terkait pendidikan gratis ya. Kemudian harus membayar pajak. Orang tua ini harus membayar pajak. Dia mungkin punya rumah. Ya, rumahnya juga tidak seberapa, mungkin tipe 36. Paling mentok mungkin tipe 72 gitu. Kemudian juga dia harus bayar pajak. Kemudian bayar jaminan. Bayar pajak PPH itu bisa dari 5 sampai 35%. Dan berupa jaminan-jaminan lain, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua. Kalau perusahaannya bagus, semakin bagus perusahaannya, semakin banyak jaminan. Dan seorang pekerja ya, ini juga ada hubungannya dengan pekerja. Kalau orang tuanya sebagai pekerja, dia pasti memilih perusahaan yang mempunyai banyak jaminan. Karena kalau dia di PHK, apalagi di musim-musim sekarang, dia tidak dapatkan uang kembalian daripada jaminannya. Jadi bukan main, banyak sekali pengeluaran dari orang tua, khususnya kelas menengah ini, untuk membiayai pendidikan anaknya, dan ditambah lagi beban hidup yang dialami. Sehingga mau tidak mau, ada kerja keras, baik itu dari orang tua, termasuk anak. Selain dia kuliah, bisa jadi dia bekerja. Gitu. Apalagi kemudian saya mau ditanyakan sebagai S2, ya, otomatis saya bekerja Pak. Jadi apalagi tinggal di ibu kota, sudah bayar BOP, kalau di UI namanya BOP, biaya operasional pendidikan, itu belasan juta, ya, macam-macam tergantung jurusannya. Dan ditambah lagi harus bekerja. Jadi mencoba untuk meluangkan waktu untuk bekerja supaya bisa membayar biaya kuliah dan hidup di ibu kota. Oke, sekalipun juga saya juga dibantu ataupun disupport oleh orang tua. Tapi tidak bisa selamanya begitu terus sampai 2 tahun, atau mungkin kalau untuk sekarang saya itu sudah lewat 1 semester. Maksudnya semester depan saya sudah lewat, masih berlanjut lagi. Dan orang tua pasti tidak mampu untuk membayar, sehingga ada upaya alternatif yang dilakukan mahasiswa tadi untuk mendapatkan bukan lagi beasiswa. Ternyata ya beasiswa juga saya memang merasakan beasiswa itu di S1. Oke lah, mungkin di zaman SBY saya juga tidak memuji SBY di sini. Dengan biaya hidup yang tidak terlalu tinggi dibanding sekarang, yang juga biaya hidup itu ataupun harga barang-barang itu ditentukan dengan naiknya inflasi ya. Sekarang kan juga rupiah itu Pak, inflasinya tinggi. Nah, berlanjut ke masa Jokowi yang inflasinya itu naik ya sampai hampir menyentuh 17.000. Dan itu berefek terhadap barang-barang di sekitar kita ataupun komoditas di sekitar kita, apalagi kalau kita mau membeli gitu. Biaya hidupnya semakin tinggi. Dan juga apakah cukup tadi? Jadi apakah cukup beban orang tua dan termasuk mahasiswa untuk membiayai pendidikan? Otomatis tidak. Sehingga memang perlu ada bantuan negara. Jadi hak pendidikan yang diselenggarakan oleh negara itu adalah wajib tanpa mengenal kelas. Sayangnya di Indonesia, tata kelolaan itu dalam bentuk undang-undang turun menjadi peraturan. Undang-undang kan ada namanya Undang-Undang 1945 yang harus 20% untuk bantuan ke pendidikan. Tetapi ada kesalahan di sini. Bukannya 20% turun menjadi 3%, dan 3% ini terbagi-bagi. Baik untuk mengurangi beban biaya dari mahasiswa, termasuk juga memberikan bantuan khususnya penelitian. Nah, disinilah ada kesalahan, sudah kegagalan tata kelola, tidak bisa mencapai hak pendidikan bagi masyarakat. Kemudian ada kesalahan dalam menyelenggarakan pendidikan ataupun menyelenggarakan pembiayaan pendidikan. Bagi mahasiswa otomatis mesti dikurangi biaya UKT dari bantuan negara. Jadi negara membantu dalam bentuk subsidi untuk mengurangi pembiayaan
pendidikan dari institusi pendidikan. Sayangnya ini dialihkan kepada pertama pembangunan infrastruktur, bantuan penelitian, bantuan bahkan termasuk studi tour gitu. Dan sepertinya juga sempat juga diskusi di beberapa teman-teman mahasiswa. Ternyata juga rapat-rapat kampus itu dibiayai dari uang anggaran pendidikan dari dalam kampusnya. Dan itu diambil dari biaya-biaya UKT ataupun bagi sekolah swasta ada biaya SPP dari mahasiswa. Jadi jelas ada 2 poin yang saya berikan di sini adalah ada kegagalan tata kelola, ada juga kesalahan dalam menyelenggarakan anggaran pendidikan sehingga berefek terhadap pembiayaan UKT yang nanti semakin meningkat dan hasilnya adalah sulit mahasiswa ataupun calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi. Dan ingat, pendidikan yang mahal itu adalah pendidikan tinggi. Gitu. Jadi oke lah, ada sekolah negeri. Tadi kan disinggung juga SD ya. Ada SD dari SD sampai SMA kan itu gratis ya. Kalau pendidikan tinggi itu baru yang sifatnya neolib. Tapi harus kita ketahui juga banyak orang tua jarang memilih memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah negeri, khususnya mereka yang orang tua yang punya tingkat religi yang tinggi, mungkin sekolah Islam, sekolah internasional Islam, tapi biayanya juga itu lebih tinggi daripada kampus UI. Itu biaya SD internasional bisa jadi masuknya itu lebih tinggi daripada kampus ataupun universitas negeri gitu. Ada yang 30 juta, ada juga SPP-nya sampai kemudian 1 juta per semester. Wah, kala-kala ini kampus, Pak. Per bulan. Gitu, per bulan. Dan itu pun hitungannya per bulan. Dan juga kenapa itu dipilih? Karena dia bisa menciptakan ekosistem pendidikan bagi anaknya supaya layak mendapatkan edukasi dan mempunyai teman yang soleh dan soleha. Gitu. Bukan hanya sekedar teman yang baik ya. Saya kira begitu Bang. Saya juga dibatasi. Kemarin sempat briefing katanya 3 menit ya. Iya, 3 menit 1 pertanyaan. Iya, kenapa dibatasin? Karena kalau ngobrol sama beliau ini itu bisa dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Ini karena mungkin saking beban kuliah tinggi gitu ya. Kemudian ditambah sebagai workers. Karena tadi sudah disinggung ini bahwa Bung Holik ini untuk kuliah saja itu harus bekerja. Karena kalau mengandalkan pemasukan dari orang tua itu sudah tidak cukup ya, untuk kebutuhan harian ya kan, untuk kebutuhan operasional pendidikan, belum untuk kebutuhan pembayaran pendidikannya, biaya pendidikan itu sendiri. Operasional pendidikan itu ya kayak naik transport, cetak printer, terus biaya penelitian ya. Kalau mau kuliah itu harus menyiapkan dana penelitian tinggi. Kenapa? Karena transportasi selama penelitian itu kan ditanggung mahasiswa. Dan itu ternyata lebih mahal daripada biaya UKT 1 semester ternyata. Nah, maka pertanyaan sederhana lagi nih, Bung Holik, bahwa pada faktanya Jakarta ini ibu kota yang sudah berubah menjadi daerah khusus Jakarta, itu hampir mayoritas mahasiswa itu pasti sebagai kaum pekerja juga, sebagai workers, hampir menyeluruh. Kenapa? Karena seandainya hanya mengandalkan biaya orang tua itu sudah tidak sanggup, tidak mencukupi. Bahkan sekalipun dengan biaya beasiswa, itu pun tidak sanggup untuk menutupi biaya hidup kuliah di Jakarta ini. Lantas dari perspektif Bung Holik nih, ini perspektif kita akan coba tarik lebih ke belakang. Karena hampir mayoritas mahasiswa, mungkin 80% mahasiswa lulusan, itu menjadi workers. Hampir sedikit menjadi wirausaha, bahkan mungkin hampir sedikit yang menjadi ASN, ya kan? Karena lulusan tiap tahun mahasiswa itu 1 juta lebih, dibanding dengan daya serap untuk CPNS ya istilahnya ya.
untuk CPNS itu masih terlalu kecil. Maka kemungkinan besar 80% ini mahasiswa itu adalah lulus akan menjadi workers. Nah, lantas bagaimana Bung Kholik itu melihat ketika mahasiswa di kampus sudah dibebani biaya yang tinggi, yang menyusahkan, yang mencengkram, kemudian lulus menjadi workers dan malah mendapatkan tantangan tadi, mungkin kan punya keluh kesah kan menjadi seorang workers. Itu mungkin bisa diobrolkan di sini juga. Ya, pertama itu adalah waktu ya. Jadi tantangan kita sebagai, mungkin sebutannya bagaimana ya, tidak bisa dikatakan sebagai saya ini mahasiswa juga, ataupun tidak bisa juga disebut pekerja karena tidak ada yang lebih diutamakan gitu. Oke, mungkin kalau posisinya saya sebagai mahasiswa, ya mahasiswa sebagai pekerja, otomatis tantangannya itu adalah waktu. Kita ketahui itu, kalau untuk studi S2 sendiri itu penelitiannya sudah mesti masuk pada publikasi, itu sudah peraturan nasional, gitu. Dan itu yang diberdayakan adalah terutama kampus-kampus negeri, gitu. Sehingga lulusan S2 itu mesti masuk dalam publikasi minimal S5 gitu, Sinta 5, minimal sekali, minimal banget gitu. Ada juga yang tergantung dari kampus ya, misalnya tuh kampus dengan predikat tinggi, otomatis bisa jadi S3 yang paling bawah gitu. Bahkan lebih bagus lagi kalau sudah masuk Q1, Q2, Q3. Hanya saja memang itu baru syarat doktoral. Dan menempuh penelitian tersebut itu butuh waktu yang sangat banyak. Pertama membaca, kemudian melakukan penelitian juga ya, kemudian dibimbing sama dosen ya, dan sebagainya. Akhirnya kita harus dulu berpikir nih sebelum bekerja, bisa nggak saya ini bekerja sambil kuliah gitu, bisa nggak saya apakah hasil bekerja tersebut bisa menutupi minimal itu adalah biaya kuliah, ataupun minimal itu adalah biaya hidup ataupun biaya operasional lainnya. Syukur-syukur kalau ada dapatkan bekerja dan gajinya juga cukup bagus. Tapi kalau tidak gitu, akan menjadi beban pikiran gitu. Wah, kuliah S3 saja, apakah ada lowongan kerja setelah saya lulus? Ini kan menjadi banyak pertanyaan di kalangan mahasiswa, bukan cuma mungkin saya, tapi setidaknya sudah mewakili baik teman-teman S1 maupun juga mahasiswa S2 maupun juga mungkin mahasiswa S3. Apakah ada lowongan yang layak untuk mahasiswa S1 saat ini di Indonesia? Gitu. Ataukah setelah lulus berapa lama mahasiswa itu bisa ada spasi untuk mencari kerja? Sehingga tidak perlu lagi berlama-lama setelah lulus, mungkin menunggu 1 tahun, 2 tahun, harus dulu jadi pengangguran. Ini kan bukan menjadi beban negara. Justru negara yang menjadi beban kita. Beban kita sebenarnya, kalau terlalu lama kita manggur, itu akan menjadi apa? Beban pikiran, gitu. Dan membuat orang tidak bisa menentukan hidup dan juga bisa mempertanyakan kualifikasi dirinya sendiri. Nah, itulah yang pertama itu yang dirasakan mahasiswa pada umumnya ya. Dia harus bekerja, dan kalaupun dia sudah lulus, apakah layak dia dipekerjakan? Ini alarm ini. Saya matikan dulu ya. Kemudian kedua di sini adalah kalau dia sebagai mahasiswa, karena saya secara perspektif, saya kan juga dengan latar belakang yang salah satu aktivis yang menyuruhkan perjuangan kehidupan Islam gitu, melanjutkan kehidupan Islam dalam bingkai tegaknya khilafah. Saya juga menyarankan bahwa sekalipun ente pasrah nih dengan banyaknya masalah saat ini, mahasiswa mesti memberikan sebuah solusi gitu, bukan lagi solusi yang dikembalikan kepada undang-undang ataupun dikembalikan kepada peraturan, karena undang-undang maupun peraturan dibuat oleh DPR juga. Tapi bisakah kita keluar dari out of the box demokrasi yang katanya mereka-mereka yang pernah aksi itu adalah mereka yang mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Coba kita keluar dari perspektif itu.
dan mencari ide lain di luar daripada demokrasi. Itu adalah ide Islam, pemikiran Islam gitu. Yang saya rasakan saat ini adalah bagaimana? Jadi perasaan juga itu adalah ada semangat, Bang. Jadi perasaan itu bukan cuma malas, benci, suka, tapi perasaan itu juga mesti ada namanya semangat. Semangat untuk memberikan solusi kepada mahasiswa yang terkikik biaya pendidikan dan biaya hidup, yaitu adalah memberikan solusi nyata bahwa Islam menjadikan pendidikan itu adalah kewajiban, diselenggarakan oleh keluarga sampai kemudian pihak dari keluarga sampai kemudian pihak negara, gitu. Keluarga dari nafkah, dan nafkah itu adalah baik itu bernilai pahala, dan kalau tidak bisa keluarga, maka negaralah yang memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk biaya langsung ataupun hasil kembalian. Jadi kalau kita sudah berkarya ya, orang sudah berkarya, kan ada banyak dulu ulama-ulama ya yang malu. Jadi sekalipun negara Islam memberikan bantuan terhadap cendekiawan-cendekiawan muslim, tapi banyak ulama-ulama dulu itu yang malu mendapatkan bantuan dari negara, sehingga dia membiayai dirinya sendiri dan bisa menghasilkan karya. Tapi ketika diketahui oleh negara karyanya itu mau diberikan hadiah, jadi negara memberikan hadiah kepada ulama tadi ataupun cendekiawan tadi, gitu. Ini adalah salah satu bentuk solusi. Kemudian kedua adalah kita berani menyuarakan. Jadi ada perasaan kedua nih, itu adalah berani. Sudah semangat, ada lagi berani. Kita berani menyuarakan solusi Islam dikala banyak mahasiswa yang menyuarakan mempertahankan demokrasi dan nilai-nilai demokrasi. Padahal nyatanya di DPR juga mengatakan nilai-nilai demokrasi. Jokowi juga bilang, saya ini nilai-nilai demokrasi. Jadi siapa yang betul? Nilai demokrasi mana yang betul? Jokowi kah, DPR kah, atau mahasiswa ini? Gitu, sama-sama memperjuangkan nilai-nilai daripada demokrasi. Jadi kita mesti berani bahwa ada ini pemikiran Islam yang bisa menyelesaikan masalah pendidikan. Dan keberanian ini mesti dituangkan dalam bentuk diskusi-diskusi, baik itu di tengah-tengah kita sekarang ya. Jadi alhamdulillah diskusi ini hadir di tengah-tengah masyarakat dan dihadiri mungkin juga dan dihadiri juga oleh mahasiswa, bahkan juga ada orang tua siswa di sini. Iya, orang tua siswa SD. Itu mungkin dulu Bang Nasrul ya terkait kondisi perasaan saya ini. Iya. Jadi memang ada salah satu prinsip yang bagus, ya bagus atau tidak bagus nanti masing-masing bisa mengukur ya. Kalau saya bagus prinsipnya. Saat ini negara itu sedang bertransaksional dengan rakyatnya. Benar atau benar? Benar atau benar? Karena hampir semua yang dilakukan oleh rakyatnya, apakah itu karya, apakah itu tadi Bang Kholek sampaikan karya, harusnya kan diberikan nilai gitu ya, harus diberi hadiah, reward. Tetapi sekarang kalau kita berkarya, itu bukan rewards yang diberikan oleh negara, tetapi apa? Potongan. Pembebanan. Maka saya sebut ini prinsip bagus. Ketika negara sedang bertransaksional dengan rakyatnya, maka jangan paksa rakyat untuk sukarela menopang negara. Maka yang harus dilakukan ketika rakyat ingin sukarela membela negara, membangun negara, maka negara itu berpikir untuk tidak transaksional. Benar gak? Nah, cuma mungkin ada value masing-masing di antara peserta kan. Enggak, kalau dengan negara pokoknya harus sukarela. Ya itu adalah value yang bisa jadi baik untuk yang bersangkutan. Ya. Maka kawan-kawan sekalian peserta obrolan pemuda sore hari ini berkaitan dengan transaksional ya, bukan hal yang rahasia bahwa hukum kita juga sudah transaksional. Undang-undang BHP, PTN, itu undang-undang yang berbau transaksional.
Kenapa? Karena ketika negara memberikan kekuasaan penuh kepada kampus untuk membiayai operasional, maka pikiran rektor itu seperti pikiran CEO di perusahaan. Benar nggak? Maka seorang rektor mendapatkan predikat terbaik itu bukan karena meluluskan mahasiswanya, itu mahasiswa yang berprestasi penuh. Tapi rektor diukur baik itu karena apa? Laporan pertanggungjawaban tahunan, WTP. Jadi seperti CEO melaporkan perusahaan tiap tahunnya, dan setiap tahun ketika melaporkannya baik, maka rektor itu menjadi rektor seumur hidup. Bisa jadi seperti itu. Maka kita akan membicarakan nih dari perspektif hukum. Saya nggak tahu nih perspektif hukumnya apa, pemantik kedua ini mau perspektif hukum dari pendidikannya kah, atau mau dari perspektif tadi ya, bantuan negara yang mulai hilang kemudian dimasuki dengan pinjaman-pinjaman mahasiswa, atau bahkan mau membahas berkaitan dengan kebijakan-kebijakan hukum pasca jadi mahasiswa jadi workers gitu ya. Karena biasanya kalau lulusan hukum itu kliennya banyaknya itu masalah pasca di kampus, sudah lulus, masalah-masalah usaha perpajakan. Nah, silakan Bang Diantara mungkin disapa dulu ke audiens kita, ke para peserta obrolan sore hari ini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Jadi kita dari poin ini dulu deh. Apa pandangan dari, ini saya sapa Bung Diantara atau Bang Diantara. Bang Diantara, pandangan Bang Diantara terkait dengan kebijakan hukum BHPPTN. Ya, BHPPTN yang menjadikan kampus itu semakin kapitalisasi dan semakin profit oriented. Oke, ya terima kasih Bang Nasrullah atas kesempatannya. Selamat sore kepada teman-teman semua yang hadir. Ya, kalau saya ingin bahas dari timeline pengaturan tentang perguruan tinggi di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan kita lihat mundur ya dari tahun 2000 gitu ya. Jadi pada tahun 2000, jadi pada tahun akhir 99, tahun 1999 itu Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang perguruan tinggi berbadan hukum milik negara. Jadi kalau ada BUMN tahun 2000 itu ada namanya PT BHMN. Jadi perguruan tinggi badan hukum milik negara. Nah, di mana ini menjadi salah satu titik awal gitu ya, bahwa perguruan tinggi itu diberi kebebasan dalam pengurusan baik itu akademik ataupun non akademik di internal kampus itu sendiri. Nah, setelah itu di tahun 2009 pengaturan terkait dengan perguruan tinggi negeri ini semakin berkembang, di mana pada tahun 2009 ini diterbitkan ya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang tadi yang sering disebutkan oleh Bang Nasrullah, yaitu perguruan tinggi Badan Hukum Pendidikan. Jadi dulu 2009 itu ada Undang-Undang perguruan tinggi BHP namanya, Badan Hukum Pendidikan. Nah, tapi undang-undang ini tidak bertahan lama, teman-teman. Jadi di akhir tahun 2009 itu ditetapkan sebagai undang-undang, kemudian undang-undang ini diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi singkat cerita di tahun berikutnya 2010 bulan Maret gitu ya, keluar putusan bahwa undang-undang BHP ini dicabut. Jadi semua undang-undang tentang BHP ini dicabut. Nah, dampak dari dicabutnya undang-undang ini maka dikeluarkanlah PP 66 tahun 2010, di mana semua
universitas yang sudah kadung menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum Pendidikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tadi itu dikembalikan menjadi perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah atau dibalik ke undang-undang yang PP yang nomor 99 itu ya. Dikeluarkanlah PP nomor 10 tahun 2010. Nah, kemudian di tahun 2012 peraturan perundang-undangan Indonesia kembali berkembang gitu ya. Jadi di 2012 itu dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Nah, disinilah yang menjadi dasar gitu ya, titik awal gitu ya, sampai saat sekarang ini terkait dengan pengaturan pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi sekarang itu yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang 12 tahun 2012. Di mana dalam undang-undang ini diatur ya bahwa sekarang perguruan tinggi negeri itu diperbolehkan untuk mempunyai badan hukum gitu ya. Jadi sekarang istilahnya bukan perguruan tinggi BHP lagi. Jadi sekarang istilahnya adalah perguruan tinggi berbadan hukum. Jadi istilahnya PTNBH gitu. Jadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, ini amanat dari Undang-Undang 12 tahun 2012. Nah, kemudian dari undang-undang ini berkembanglah gitu ya pengaturannya bahwa dalam undang-undang ini karena ada amanat tentang PTNBH tadi, maka konsekuensinya adalah semua perguruan tinggi negeri yang terdaftar ataupun ditetapkan sebagai PTNBH, karena memang untuk menjadi PTNBH itu syaratnya juga agak sulit gitu. Jadi tidak semua perguruan tinggi negeri itu PTNBH. Jadi ada beberapa, sampai tahun 2023 PTNBH di Indonesia itu berjumlah 22 universitas. Salah satunya Universitas Indonesia, kemudian UGM, ITB, IPB, Undip, Unan, Unhas. Nah, itu sudah PTNBH. Jadi memang syarat untuk menjadi PTNBH itu juga susah. Salah satunya adalah akreditasi kemudian ya. Kemudian bagaimana pengelolaan jurnalnya dan segala macamnya. Nah, itu menjadi syarat-syarat. Nah, yang menjadi unik gitu ya dalam pengaturan PTNBH ini adalah berbeda dengan perguruan tinggi negeri lainnya, bahwa dia mempunyai kebebasan khusus gitu ya dalam hal akademik maupun non akademik. Kalau misalkan kita lihat di dalam hal akademiknya gitu ya, jadi PTNBH ini bebas untuk membuat program studi ataupun menghapus program studi. Jadi mereka hanya kepada Kemenristek-Dikti gitu ya, Kemenristek-Dikbud gitu ya, mereka hanya mengajukan laporan gitu bahwa mereka menghapus ataupun membuka prodi baru. Nah, berbeda kalau PTN biasa, mereka harus mendapatkan izin gitu dari Kemenristek-Dikbud. Nah, yang kedua adalah terkait dengan yang non akademiknya. Nah, ini nih yang jadi pembahasan kita saat sekarang ini gitu ya, dimana salah satu kewenangan gitu ya, kemampuan PTNBH itu sendiri menentukan pola keuangan atau finansial dari masing-masing PTNBH. Jadi di Undang-Undang 12 2012 itu memberikan peluang bahwa PTNBH ini mempunyai kebijakan ya melalui keputusan rektor gitu ya untuk menentukan biaya pendidikan di masing-masing PTNBH itu sendiri. Nah, kemudian dalam penentuan biaya ini mereka tidak perlu mendapat persetujuan dari Kemendikbud. Jadi mereka hanya berkonsultasi dengan kementerian untuk menaikkan biaya pendidikan. Nah, ini juga yang menjadi titik panas ya pembahasan akhir-akhir ini gitu ya, bahwa pernah Permendikbud ya nomor 12 tahun 2020 nomor 2 2024 gitu ya, yang menjadi perbincangan hangat pada akhir-akhir ini bahwa di ITB itu di Indonesia khususnya ya itu dinaikkan UKT gitu ya. Nah, ini yang menjadi, jadi Permendikbud itu dikeluarkan di tahun 2024 ini yang menjadi dasar untuk menaikkan UKT. Cuma memang karena gelombang masyarakat yang banyak protes gitu ya, jadi diundur gitu untuk pemberlakuannya. Jadi memang itu
peraturan yang mengatur tentang perguruan tinggi negeri berbadan hukum di Indonesia. Itu Bang Nasrul. Ya, memang kalau ngomong sama orang hukum itu harus jurisdiksinya harus jalan tuh. Ada template. Jadi harus runut, Masya Allah ya. Jadi kawan-kawan sekalian, kita mendapatkan satu info baru ya, mungkin sebagai penerang bahwa ternyata sudah bukan BHP PTN, tetapi PTN BH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Kalau berbadan hukum berarti, maka ini pertanyaan terbesit ketika mendengarkan PTN BH. Maka kampus ketika menjadi badan hukum, dia kan tadi harus mengurus proses legalisasi sebagaimana badan hukum yang lainnya ya. Apakah itu yayasan, kemudian perusahaan perseroan terbatas, apakah itu berbentuk firma, tapi nggak tahu sih ada badan hukum firma untuk pendidikan nggak ya. Maka pertanyaan sederhananya adalah, ketika universitas sudah menjadi PTN BH dan diberikan kewenangan khusus untuk menghapus atau menambah prodi sesuai dengan kemampuan finansial, maka apakah sangat terlihat jelas bahwa 22 PTN BH itu membuka dan menutup fakultas, menambah kuota, itu karena acuannya hanya dari masalah finansial, menguntungkan atau merugikan? Ya, memang menariknya di situ ya, bahwa untuk kalau misalkan kita bicara terkait dengan penentuan, pertama penentuan UKT dulu. Jadi memang dalam peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Budaya, Kemendikbud, yang di tahun 2020 kalau nggak salah, itu bahwa di situ tentang satuan standar biaya operasional perguruan tinggi gitu ya, di mana di Permendikbud itu disebutkan bahwa dasar pertimbangan yang dijadikan sebagai untuk penetapan UKT itu adalah BKT ya, biaya kuliah tunggal, di mana biaya kuliah tunggal ini adalah biaya-biaya operasional yang menjadi beban bagi mahasiswa per semesternya gitu. Nah, jadi dari BKT ini nanti dirumuskan gitu ya. BKT ini dasarnya adalah yang pertama terkait dengan akreditasi, kemudian ada penilaian lainnya, dan juga yang ketiga itu ada terkait dengan indeks kemahalan atau biaya per daerah gitu. Jadi tiap daerah itu punya indeks biaya masing-masing gitu. Nah, ini yang jadikan sebagai dasar untuk penaikan UKT. Nah, dari kajian-kajian itu memang kalau misalkan dikaitkan dengan finansial, memang ya itu tadi, perguruan tinggi itu punya hak gitu ya. PTNBH khususnya mempunyai hak untuk membuat kajian dari situ, kemudian dari kajian itu dia dapat BKT-nya, kemudian dari BKT itu dikurangi subsidi. Kalau misalkan ada subsidi dari pemerintah, maka ditetapkanlah besaran UKT dari pemimpin ataupun rektor dari universitas terkait gitu. Nah, nanti besaran UKT yang ditetapkan itu akan dikonsultasikan, bahasanya di Permendikbud itu ke menteri gitu ya. Nah, ya ini tidak harus mendapat penetapan, jadi cuma konsultasi ke menteri. Kalau menterinya bilang cukup, ya udah berarti ditetapkan UKT sebesaran segitu gitu. Jadi memang pun kalau dikaitkan dengan pembukaan dan penutupan prodi, ya itu balik lagi ke kebijakan dari masing-masing PTNBH itu sendiri. Kalau misalkan memang dia itu dari hasil audit misalkan gitu ya, mampu untuk melanjutkan prodi tersebut, atau mungkin peminat dari prodi tersebut kurang gitu ya, ya dia punya hak untuk menutup, ataupun misalkan ada prodi yang belum ada kemudian peminatnya banyak, dia berhak untuk membuka prodi baru, dan itu harus juga dikaji berdasarkan kemampuan finansialnya. Jadi kalau misalkan dikaitkan, ya itu sangat berkaitan gitu.
Ya, ini langsung pertanyaan jumping question. Lantas dengan PTNBH, implikasi yang akan dirasakan oleh rakyat. Saya bicara rakyat itu baik itu mahasiswanya sendiri, baik itu orang tua mahasiswa, ya, baik itu pemuda yang mungkin sedang mencari pekerjaan, ya, karena harus syarat PTNBH akhirnya dia mencari kerja juga mikir untuk kuliah, atau bahkan siswa-siswa pelajar yang sebentar lagi lulus dan dia mau masuk kuliah. Itu implikasi real di masyarakatnya itu seperti apa? Ini jumping question nih. Kalau implikasinya kalau implikasinya ya itu tadi, karena ada biaya pendidikan itu tidak diatur gitu ya, nggak dibatasin oleh pemerintah dan PTNBH itu mempunyai kewenangan sendiri, ya seperti sekarang gitu terjadi bahwa biaya pendidikan itu semakin tinggi gitu. Dan kalau yang dirasakan oleh baik itu mahasiswa sekarang, kemudian mahasiswa baru atau calon mahasiswa gitu ya, pasti mereka akan merasa keberatan gitu ya. Dan kemungkinan ya tadi seperti yang dijelaskan Bang Poli gitu ya, kemungkinan ya banyak mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa baru yang mundur gitu ya, mundur dari untuk melanjutkan pendidikan tinggi di universitas gitu. Oke. Ya, berarti implikasi pada rakyat artinya ya rakyat akan tidak punya pilihan. Saya bilang tidak punya pilihan. Kalau ingin mendapatkan pendidikan yang kategorikan pendidikan bagus yang diselenggarakan oleh PTNBH, ya mereka harus memaksakan diri dan mengkayakan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke situ. Ya, nah ini menarik nih di sidang kemarin seperti yang Bang Nas tadi sebutkan ya. Jadi di kemarin itu terakhir ya, Kemendikbud itu dipanggil ya, Pendidikan dan Kebudayaan itu dipanggil oleh Komisi 10 DPR RI. Nah itu kan disidang tuh, seperti yang disampaikan bahwa terjadi kenaikan UKT, kemudian ada juga perwakilan dari BSI gitu ya, kemudian juga dari lembaga yang berkaitan. Nah itu ada salah satu pernyataan yang unik gitu, yang menarik dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud gitu ya. Jadi sekretarisnya itu bilang bahwa pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersier. Nah kalau kita lihat dari pernyataan ini menarik nih, bahwa kebutuhan tersier itu kan kebutuhan itu ada primer ya, primer, sekunder, dan terakhir tersier. Kalau tersier itu berarti ketika mindset gitu ya, ketika pemikiran dari penyelenggara menteri, dalam hal ini kan sebagai sekretaris dirjen ya. Jadi dia mewakilkan kementerian itu sendiri. Kalau dari kementerian itu sendiri memandang bahwa pendidikan tinggi itu adalah tersier, maka ya kita tidak akan heran bahwa nanti pendidikan tinggi itu kan biayanya mahal, karena pendidikan tinggi itu dianggap adalah kebutuhan tersier, kebutuhan mewah gitu ya. Padahal kalaupun kita lihat dari sisi dari wajib belajar 9 tahun gitu ya, karena memang di Indonesia kan wajib belajar cuma 9 tahun ya itu juga tidak pantas gitu. Minimal itu pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan sekunder gitu ya, jangan sampai kebutuhan tersier. Jadi sekundernya dilewatin langsung tersier gitu ya, langsung kebutuhan mewah yang tidak semua orang tuh wajib untuk mendapatkan. Jadi kayak kalau misalkan kita gambarkan kebutuhan tersier itu lebih gampang, itu adalah kayak mobil Ferrari gitu, mobil kayak gitu-gitulah. Dan pendidikan itu dipandang seperti itu oleh Kementerian Pendidikan itu sendiri. Jadi jangan heran nanti pendidikan itu biayanya akan semakin tinggi gitu. Nah itu juga pernyataan yang menarik dari lembaga pemerintahan gitu, dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Gitu. Siap. Artinya memang pendidikan mahal, ya rakyat harus kaya semua untuk ngambil itu ya. Maka saya doakan rakyat Indonesia kaya. Ya, baik kawan-kawan peserta obrolan pemuda sore hari ini, kita open forum. Mungkin ada kegelisahan, umpatan-umpatan, kemudian gejolak batin yang selama ini dirasa, maka sudah saatnya kita obrolkan sore hari ini.
Ya, saya persilakan siapa yang mau, bukan sesi tanya jawab ya kita sebutnya ya, tapi sesi mengobrol, sesi ngobrol, saling ngobrol. Maka saya buka sesi, mau silakan siapa yang mau menyampaikan obrolannya. Ya, nama sama asal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Putra dari Bekasi. Wah. Terima kasih sudah diizinkan. Ya, silakan. Mengenai komparasi antara kaidah Islam dengan demokrasi. Pertanyaannya, bagaimana reaksi warga negara Indonesia untuk bisa meneliti atau menyaring kita mesti milih yang mana? Kaidah Islam atau demokrasi? Lalu yang kedua, pertanyaannya, kalau ngomong pendidikan, artinya mesti saling terkait antara pendidikan dasar dengan pendidikan tinggi atau pendidikan akhir. Yang jadinya mungkin bisa dijawab sama Mas Holik, reaksinya akademisi waktu itu seperti apa sih? Jadi kalau ngomongin PTN aja ya, kan adanya akademisi kita yang ada sekolah, yang sedang jalan sekolah nih, yang punya cita-cita jadi orang besar. Amin. Kayaknya sih itu pertanyaan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bang Putra ya. Ini langsung ditujukan ke Bang Holik gitu ya, khusus. Karena Bang Holik ini yang khusus. Karena tadi apa tuh saya angkat ini ya, sedikit menyinggung Islam ya, dan memberikan sebuah solusi. Ada nih Islam yang bisa menggantikan demokrasi. Tapi kita mencoba bahwa demokrasi itu ternyata berlindung dari dibalik hak asasi manusia. Jadi tidak langsung mengatakan pendidikan demokrasi seperti ini, tapi dia mengatakan bahwa hak manusia adalah mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Jadi berarti seluruh manusia itu berhak mendapatkan pendidikan gitu. Pendidikan yang dan wajib bagi setiap warga negara untuk berpendidikan yang tinggi gitu. Karena kalau kita mengacu ke negara-negara lain ya, negara-negara maju, pendidikan itu adalah investasi sebuah negara. Bahkan pasar pendidikan, institusi pendidikan itu adalah negara. Misalnya nih, contoh ya, universitas apalah, sebut saja Universitas Berlin ya, Berlin gitu, ataupun Munich dan sebagainya. Pasarnya itu bukan individu-individu. Ya beda kalau kayak di Indonesia, pasarnya itu adalah individu-individu. Kalau universitas lain itu pasarnya adalah negara yang menyasar, pertama negaranya sendiri, dan termasuk negara-negara yang berkembang. Walhasil yang kita lihat adalah universitas negeri-negeri maju, khususnya yang berpredikat internasional itu, banyak populasi dari berbagai warga negara di seluruh dunia. Gitu. Jadi ada warga negara Indonesia, terutama dari negara-negara berkembang, Asia. Jadi ada juga kemudian di Eropa, mereka campur baur dalam arti tidak mengutamakan misalnya warga negaranya. Mereka ada di kampus tersebut dan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Caranya bagaimana? Jadi negara membayar. Jadi karena pasarnya adalah negara, bukan individu, negara yang kemudian membayar dengan uang bantuan ataupun uang pajak. Begitu pula juga dengan negara asalnya. Jadi negara asal, misalnya ini Jerman ya, negara asalnya itu menggratiskan pendidikan asalkan dia mendaftar dulu gitu. Mulai dari S1 bahkan sampai kemudian S3, dan di S3 mereka juga bukan lagi dibeasiswakan tapi digaji gitu. Jadi bagi negara-negara maju pendidikan itu adalah investasi yang paling tinggi, dan itu berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia. Pendidikan adalah komoditas. Jadi berbeda pandangan baik negara maju maupun negara berkembang dalam melihat pendidikan, dan pendidikan di negara berkembang belum dijadikan hak. Bagaimana kita melihat Islam? Jadi pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting bagi warga negara, terutama adalah pendidikan akidah Islam. Terlepas dia orang Islam maupun juga orang Kristen. Karena akidah Islam itu ada namanya akidah akliyah, ada namanya akidah ruhiyah. Yang kita kenal dalam akidah ruhiyah seperti ini disebutkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani ya, bahwa akidah ruhiyah itu adalah yang kita kenal mungkin dari keimanan kepada Allah sampai kemudian qada dan qadar.
khusus akidah akliyah, yaitu adalah bagaimana manusia dan bagaimana kita sebagai manusia membenarkan adanya kehidupan manusia dan alam semesta, dan ada nama juga sebelum kehidupan dan setelah kehidupan di situ. Dan itulah sisi daripada akidah akliyah. Jadi kita berupaya berpikir hal-hal yang bersifat nyata di saat ini dan kemudian menghubungkannya dengan kehidupan sebelum dan kehidupan setelahnya. Mohon maaf, mungkin bisa dibenarkan juga nanti. Ini agak sulit karena memang saya sendiri butuh banyak sumber untuk mendapatkan pengertian daripada akidah ruhiyah tadi, bukan hanya sumbernya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang sebenarnya ya, yang hakikinya, tapi membutuhkan lagi banyak sumber-sumber sebelumnya. Ini adalah akidah ruhiyah, akidah akliyah yang wajib diadopsi oleh seluruh warga negara, dan cara mengadopsinya adalah mesti masuk dalam sebuah institusi pendidikan. Ada pula juga dikembangkan oleh keluarga. Kan saya sebut juga tadi keluarga ya, bahwa pendidikan juga bisa diselenggarakan oleh keluarga. Sebab ada kewajiban bagi yang muslim untuk mendidik anak-anaknya dan bagaimana terhindar dari api neraka. Dan cara terhindar dari api neraka adalah mengisi ataupun mengedukasi kepada anggota keluarga seperti anak dan termasuk juga istri untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dan itu terus dilaksanakan sebagai kepala keluarga. Dan mari kita membandingkan dengan saat ini, tidak ada edukasi yang dilakukan oleh kepala hampir sangat sibuk kepala keluarga untuk melakukan edukasi terhadap anak-anaknya terkait menghindarkan diri dari api neraka. Gitu. Jadi mereka sibuk dengan bekerja, kemudian juga bagaimana mereka harus menyuruh anak-anaknya sekolah, sehingga sulit ada waktu ketemu ataupun interaksi antara orang tua dengan anak. Jadi pendidikan dasar bagi seorang manusia itu ternyata ada di dalam keluarganya, bagi seorang muslim. Bagi warga yang lain, karena warga yang lain kan ada orang non-muslim, tentu tidak sulit mereka mendapatkan pendidikan dari keluarga, sehingga negaralah. Jadi negara itu adalah institusi yang mewadahi seluruh manusia, gitu, ataupun seluruh masyarakat. Itu tidak melihat apakah agamanya, tidak melihat apa sukunya, gitu. Kalau di Indonesia kan ada suku yang dominan. Mungkin kalau di Islam ada namanya suku Quraisy, gitu. Jadi negara tidak melihat sukunya, tidak melihat agamanya, dan tidak melihat rasnya, bahkan tidak melihat juga ke keturunannya. Apakah ini anak khalifah, anak presiden, anak menteri, ya. Jadi harus wajib berpendidikan, gitu. Jadi kalau ketika keluarga menjadi ring pertama dari menyelenggarakan pendidikan dasar terkait terhindarkan dari api neraka dan juga bagaimana mengisinya dengan akidah Islam, maka ada negara yang memberikan pendidikan khususnya yang masuk dalam fardu kifayah, baik itu terkait teknologi, baik itu kemudian pertanian, baik itu di bidang politik, semua bisa, semua ada ahlinya dan wajib, dan banyak pemuka-pemuka kaum muslim terdahulu, cendekiawan-cendekiawan yang kita sebut sebagai ulama, itu mempunyai banyak ilmu ataupun bisa disebut sebagai polimat. Kalau istilahnya sekarang itu multidisiplin, gitu. Di mereka karena sangat tinggi fasilitas yang diberikan negara dalam hal menyelenggarakan pendidikan, dan ada keinginan karena belajar adalah sebuah ibadah, masuk dalam fardu. Jadi fardu itu mau tidak mau harus dilaksanakan, baik itu fardu ain maupun juga fardu kifayah.
Jadi ada ajaran Islam yang memberikan beban terhadap individu sehingga ada dorongan yang tinggi dan negara memfasilitasi. Dan akibatnya adalah banyak umat muslim yang punya banyak karya dan karyanya itu tidak terfokus hanya pada satu bidang ilmu. Dan menjadi pertanyaan, apakah sekarang masih bisa diselenggarakan hal-hal tersebut? Yang bisa dilaksanakan adalah pada level keluarga. Tapi kalau dalam level pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, sangat tidak mungkin. Karena negara saat ini membeda-bedakan terkait siapa yang dilayani dalam hal pendidikan. Itu pun juga pendidikan memberikan fasilitas dalam bentuk pendidikan PTNBH ya. Tadi berapa 20 dan ada beberapa juga perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia dan itu juga kita membayar. Dan tidak semua warga Indonesia merasakan pendidikan tinggi yang layak begitu. Ada mungkin, maksudnya yang layak seperti apa? Pertama mungkin dalam perspektif orang Indonesia, pertama adalah kalau dia sudah lulus bisa dapat kerja nggak? Gitu itu dulu tuh. Kemudian kedua, kalau lulus bisa balik kampung dan bisa berefek, memberikan manfaat terhadap orang-orang desa mungkin ataupun orang-orang di sekitarnya. Kemudian ketiga adalah bisa jadi pendidikan itu dijadikan sebagai alat citra. Jadi kan biasanya tuh kalau di baliho-baliho ya ada haji, doktor, apalagi sampai terakhirnya itu SPD dan selanjutnya ya. Jadi ibaratnya pendidikan itu bisa dijadikan sebagai citra baik ketika terpampang namanya di baliho. Gitu. Jadi banyak pertanyaan yang ada dalam orang tua ataupun masyarakat Indonesia ketika anaknya disekolahkan di Indonesia. Dan sekalipun banyak sekarang bantuan-bantuan dari pemerintah dalam bentuk beasiswa, ini bisa mungkin ditanyakan kepada orang tua yang baru memasukkan anaknya ke perguruan tinggi. Itu pasti merasakan, wah pasti ada uang nih dibayar nih, pasti ada biayanya. Dia tidak sampai terpikirkan ada beasiswa karena yang mendapatkan beasiswa itu sedikit dan bersaing juga, iya, gitu. Saya kira itu Bang. Ya, wah cukup menarik nih. Ini saya ikut sedikit menambahkan mungkin ya atau memperkaya narasi bahwa ada perbedaan negara demokrasi kapitalisme dan negara Islam dalam memandang pendidikan, terutama pendidikan perguruan tinggi. Prinsipnya gini, negara itu harusnya berusaha dan wajib menjadikan setiap warganya itu berpendidikan tinggi, tetapi bukan hanya memperbanyak formulasi menginstitusikan perguruan tinggi. Artinya apa? Ketika dorongan negara untuk membentuk warganya berpendidikan tinggi, maka pendidikan itu bukan hanya sektor formal institusional. Gitu kan. Kita ambil contoh gini. Dalam negeri-negeri demokrasi, kapitalisme tadi yang disampaikan oleh Bung Kholik itu contohnya Monash University atau Harvard University atau universitas di Jerman ya. Bagaimana negara Jerman itu memberikan beasiswa bagi warga lokal dan bagi warga internasional dengan skema beasiswa yang berbeda. Kalau dari lokal itu bisa full cover, kalau dari internasional itu pasti ada full living atau hanya scholar college-nya saja. Sisanya bisa beasiswa dari lembaga non institusi tersebut, apa itu dari negara asal atau dari bantuan. Maka yang terjadi adalah pendidikan di dalam negara-negara demokrasi, baik itu demokrasi negara maju maupun yang berkembang seperti Indonesia, semuanya itu orientasinya itu pasti bagaimana menciptakan warga yang bisa mengenyam di institusi perguruan tinggi, mengenyam di institusi perguruan
tinggi. Artinya apa? Tidak akan semua warga mampu untuk masuk ke institusi perguruan tinggi, benar nggak? Dan itu kewajiban negara dalam perspektif demokrasi kapitalis sekarang. Tapi berbeda dalam perspektif Islam. Negara itu wajib mewajibkan dirinya untuk menciptakan seluruh warga itu berpendidikan tinggi, baik formal maupun non formal. Jadi ketika ada warganya yang mengenyam pondok pesantren, halakoh-halakoh di dalam rumah-rumah surau-surau ulama alimnya, itu tujuannya sama dengan warga negara yang dia masuknya melalui jalur institusi formal, baik dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan lulusannya itu sama. Goalsnya apa? Ketakwaan. Kan gitu kan? Ketakwaan. Maka ketika negara dalam perspektif Islam itu melihat pendidikan seperti itu, apa yang terjadi dalam pendidikan formal dan apa yang terjadi di pendidikan informal, itu pembiayaannya sama. Pembiayaannya sama. Yang melalui jalur pesantren juga diberikan pembiayaan seperti yang harus di formal, akses kepada kitab-kitab klasik, akses sekarang masuk ke akses kitab-kitab klasik itu berbayar loh. Jadi jangan dikira antum itu masuk perpustakaan kitab klasik itu free, berbayar. Gitu loh. Bahkan biayanya mungkin lebih mahal karena aksesnya kitab-kitab klasik itu yang sudah benar-benar hanya itu gitu loh. Paham nggak maksudnya? Maka negara pun harus memberikan kepada sektor yang informal tadi. Nah, hasil dari situ, maka munculnya itu adalah standar keilmuan antara pendidikan yang formal dan non-formal itu sama. Standarnya. Maka keluarannya, mau itu jadi pekerja, mau itu jadi akademisi, dan lain-lain, itu mempunyai hak yang sama juga. Baik dari formal maupun non-formal. Gitu. Ini perspektif tambahannya. Maka negara pun punya kewajiban dalam perspektif Islam. Ketika ada institusi yang non-formal, dan dibangun oleh pihak swasta mampu menciptakan solusi pendidikan yang baik untuk warganya, maka negara itu wajib untuk memberikan fasilitas dan standar yang sama yang dibikin oleh institusi non formal dari swasta tersebut. Jadi misalkan kayak tadi openingnya Bang Khalid itu, sekolah internasional itu harganya bisa lebih mahal loh karena fasilitas ini. Maka negara dalam perspektif Islam pun harus membeli fasilitas itu kemudian diberikan kepada rakyatnya. Bukan negara malah ya sudah kalau kamu mau memilih standar internasional itu ya kamu masuk ke sekolah internasional tersebut. Itu artinya negara lepas tangan. Gitu. Ini tambahan perspektif saja ya. Biar saya bukan jadi pemantik. Ya silakan, ada lagi yang mau melakukan kegelisahan nih. Wah, Bekasi lagi nih. Memang mudah diidentifikasi. Iya, ya emang orang Bekasi banyak keresahan ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Bobi juga dari Bekasi gitu ya. Dan memang tinggal di Bekasi banyak keresahan. Mudah-mudahan teman-teman di Jakarta juga sama. Maksudnya gini, teman-teman harus merasakan keresahan itu karena kita berada di dalam realita. Realitanya apa? Negara lepas tangan, tadi sudah disampaikan. Pendidikan susah, biaya hidup mahal. Dari situ, mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan bahwa nanti setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah, hidup bukan scroll TikTok sama IG doang. Ada yang harus kita tempuh, ada yang harus kita biayai, ada bagaimana cara kita survive, bagaimana cara kita bertahan hidup. Sekarang mungkin boleh kita semua ya senang-senang, santai-santai, ngobrol-ngobrol sambil ngerokok gitu ya. Tapi nanti ada realita yang harus teman-teman jalankan, ada realita yang harus teman-teman hadapi. Dan realita itu rasanya terlalu apa ya? Terlalu sederhana kalau kita salahkan negara, karena memang negara sudah lepas tangan, gitu ya. Kita datang ke coffee shop dipilih, oke, mau apa, espresso, matcha, atau segala macam, itu pendidikan sekarang, gitu. Dikasih menu, bukan dibayarin, gitu.
dikasih menunya. Kalau kita mau lagi pengen ini, ya udah ambil espresso, kasihnya matcha, dikasihnya kopi susu. Itu adalah pendidikan sekarang. Saya merasakan bahwa pendidikan dulu, ya saya semesteran 750.000 di UNJ. Saya pernah kuliah di Jakarta juga, orang Bekasi kan. Jadi saya pernah kuliah di Jakarta 750.000 per semester. Tapi apa? Orang tua saya kasih saya pilihan. Kalau kamu mau kuliah, silakan kuliah di negeri. Kalau di swasta, kamu pilih jalan sendiri. Artinya apa? Pada saat saya mau menjelang kuliah, saya sudah dihadapkan kenyataan bahwa kalau saya mau mengenyam pendidikan, saya harus survive, saya harus bisa mencari pendidikan yang termurah. Kebetulan pada saat itu UNJ termasuk pendidikan yang cukup murah, 750.000 gitu ya. Sekarang 750.000 ya kayak kopi sehari. Itu yang ada 5 teman 750.000 tuh gitu ya. Tapi pada zaman 2008 itu 750.000 saya bisa sekolah selama 1 semester. Tapi ketika masuk, saya harus survive dengan cara bekerja juga gitu ya. Jadi walaupun 750.000 semesterannya juga harus cari sendiri gitu ya. Belum nanti biaya ngekos segala macam di Rawamangun. Nah itu yang terjadi di 2008 sama saya gitu ya. Cuman mungkin sekarang akan lebih berat lagi buat teman-teman semua, bahwa pendidikan jauh semakin mahal. Dan ternyata setelah saya sadari ya, setelah saya lulus, ini bukan menyurutkan semangat teman-teman, tapi gelar SPD itu, tadi kan disinggung SPD ya, gelar SPD itu nggak kepake gitu ya, karena realitanya nggak begitu. Realitanya kita mesti nggak bisa berpangku tangan sama negara. Kita disuruh hidup sendiri. Nih, lo ada pendidikan nih, lo pilih yang mana? Karena tersier tadi. Kalau lo mampu ya lo ambil, kalau lo nggak mampu ya udah. Terus deh lo kerja, karena kerja sulit ya udah kerja. Lo jadi apa misalnya ojol atau apa segala macam. Jadi gitu, negara tinggal pajak sini bro, pajak lo minum kopi pajak, lo mau makan apa pajak, dan tinggal begitu doang. Lalu di mana tanggung jawab negara di sini? Bensin naik aja udah. Kita nggak pernah disibukkan dulu kayak tahun 2008. Wah bensin naik zaman SBY, wah dia kita demo. Sekarang kita udah dibius nih. Yang kalau bensin naik, ya udah terima aja, harganya lagi naik. Jadi teman-teman harus punya daya kritis, harus punya keresahan, di mana hidup ini ya nggak semudah itu. Kita sedang dibius oleh negara dengan sistem di mana kita kayak ngerasa lo enak-enak aja ya, lo tenang aja. Padahal di situ kita sedang dibius untuk hilang kritis, hilang akal, hilang pikiran. Nah ini kan kita nggak pernah sadari bahwa hidup tuh seenak scroll TikTok. Hidup dengan algoritma yang seperti ini tuh berat, gitu ya. TikTok ini kan gampang kan, dibikin 3 algoritma paling mudah. Yang pertama rasa penasaran, dimana nanti kalau kita scroll, apa nih yang bakal kita temuin, apa nih konten berikutnya. Yang kedua kemudahan dengan mendetikkan jari. Kemudian yang ketiga, apa nih surprise-nya. Kita dibius dengan cara-cara seperti itu, termasuk judi online, gitu ya. Dan nggak banyak yang hilang akalnya karena judi online itu sendiri. Karena apa? Karena kita sudah semakin terhimpit. Kita dikasih solusi praktis judi online. Sedangkan teman-teman saya yang orang IT itu juga pernah judi online. Padahal dia tahu kalau itu adalah algoritma yang bisa diatur oleh si bandar. Orang IT aja ditebak, artinya apa? Ini memang sudah sebuah sistem yang sangat tipis kita sadari. Disitulah makanya alhamdulillah ketika
8 tahun kemudian saya lulus, saya masih menemukan wadah seperti ini. Saya merasa bahwa teman-teman ini masih beruntung di tahun 2024 masih ada wadah yang seperti ini, di mana orang lagi sibuk pada main sosial media, orang disibukkan dengan konten-konten. Tapi di sini saya merasa ya ini semangat pemuda masih ada, harapan masih ada. Kita boleh pesimis dengan sistem yang sekarang, tapi kita harus optimis terhadap masa depan. Masa depan yang akan kita tawarkan apa untuk bangsa Indonesia. Itu mungkin tadi sudah disambung sama Mas Pauling ya. Dan ya kumpulkan keresahan teman-teman semua. Jadinya teman-teman mau berdiskusi. Silakan rasakan keresahan itu, bayangkan 5 tahun ke depan lagi gimana hidupnya ya. Apakah kita mau santai-santai 5 tahun ke depan, kita mau apa nih? Apakah kita masih bisa santai-santai sambil mesen Gojek, makanan datang, atau 5 tahun lagi kalau kita santai-santai kita nggak tahu terjadi apa gitu ya. Jadi silakan kumpulkan keresahan teman-teman semua, rasakan keresahan itu dan bayangkan apa solusinya, karena negara akan terus lepas tangan. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, wah, ini cukup menohok bahwa negara sudah lepas tangan. Ya, baik, ada satu yang mau menyampaikan kegelisahan, unek-unek, umpatan-umpatan, sama ketakutan masa depan. Karena ini ketakutan masa depan ini. Ya, silakan. Ini Gen Z nih. Gen Z, kalau di sini gen ini petir. Kalau Gen itu. Ya. Ya, perkenalkan nama dan asal ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep, biasa dipanggil Pria Tampan. Wih, asik. Juga. Tinggal di Cakung, Kelurahan Penggilingan, dekat kali yang kalau hujan banjir tuh. Dan sampai sekarang lagi betul-betulin kali. Nah, pertanyaan saya sih simpel ya. Tadi kita bicara dari mulai tapera, terus pendidikan yang begitu mahal, terus tadi ada John Semen yang saya sorot itu, dan bagaimana Islam memandang itu. Gini, itu kan lepas tangannya negara pada saat ini, rakyat dibiarin hidup sendiri. Jadi kalau kayak gitu mending gak usah negara sekalian gitu kan gitu ya, gak usah ada presiden, gak usah ada apapun itu, ya orang lepas tangan mereka gitu kan. Cuman saya perlu bertanya di sini, dengan biaya pendidikan yang mahal, otomatis orang tua terbebani dengan biaya hidup satu orang, satu anak. Belum kalau dia punya 2, 3 bahkan ya mungkin gak bisa hidup kali itu, banyak yang inilah gak kuat. Nah, bagaimana jika pendidikan memang itu diurus oleh negara, ini teknis ya, itu biaya untuk mengurus itu dari mana gitu. Sedangkan kita, ya saya lihat ya, gambaran negara yang mengembangkan demokrasi, terus ekonominya pakai kapitalisme, itu sumber pemasukannya cuma 2 yang saya tahu. Itu kalau dari pajak tadi yang abang bilang, lu kerja sana dibayar sendiri, tapi pungut dulu, kan itu kan gimana namanya? Yang banget tuh, ya. Nah terus sama dari utang, pajak kalau mau nggak terlalu tinggi ya utang, kalau utang nggak mau terlalu tinggi ya pajak, udah begitu aja dua itu. So ujung-ujungnya semuanya kita juga yang dibebani, sudah nggak diurusi dibebani pula. Nah untuk kalau kayak biaya operasional tadi ya, pendidikan, yang dimana kita perlu juga ketika pengemban ilmu menyampaikan kepada murid-muridnya, itu kan butuh
effort lebih lah gitu kan. Dan sekarang negara harus mengurusi itu juga gitu, biaya para yang pengajar. Nah itu biaya operasional itu kira-kira dalam perspektif itu dari mana gitu. Itu aja sih, karena memang pada saat sekarang kayaknya di koperasi ada sulit. Karena dari pajak dan hutang doang aja itu penghasilan negara untuk profesional ya. Belum lagi itu udah di korupsi lah, belum lagi itu udah di banyak. Itu sih, itu gimana pandangannya tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang peserta yang mau menjawab. Kita ada 5 menit lagi baru masuk azan maghrib. Silakan barangkali dari peserta sebelum pemantik ya, biar peserta juga ada yang memberikan feedback gitu. Tadi pertanyaan ya. Kalau negara kapitalisme demokrasi sekarang paling banyak dari pajak sebagai sumber pemasukan dan hutang negara dari luar. Lantas kalau Islam dari mana? Ini langsung teknis aja ini. Ya. Ada yang mau jawab? Atau silakan Bang Holek atau Bang Didi. Itu Bang. Nyala nggak? Yang itu satu. Oh iya. Nah. Yang satu nggak nyala. Yang pertama saya ingin tanggapi ya, kalau kita lihat gitu ya, memang betul yang dikatakan Bang Asep gitu ya, bahwa ya saat sekarang ini ya perguruan tinggi negeri gitu ya yang diselenggarakan oleh pemerintah gitu. Itu ya biayanya ditanggung oleh pemerintah, oleh subsidi pemerintah gitu ya. Nah berbeda dengan PTNBH tadi itu. Kalau PTNBH itu memang dia punya kemandirian sendiri. Jadi memang ada bantuan dari pemerintah tapi jumlahnya sedikit. Makanya dia diberi kebebasan untuk diberi kebebasan untuk membuka usaha. Jadi kayak UGM itu dia punya hotel loh. Di UGM itu dia punya hotel. Nah hotel ini nanti keuntungannya digunakan untuk operasional. Kalau kayak UI punya rumah sakit gitu kan, rumah sakit UI. Ya PTNBH itu biasanya punya unit usaha. Cuman memang kenyataannya beban yang diberikan oleh PTNBH itu sendiri itu lebih banyak kepada mahasiswa gitu. Dari seperti yang disampaikan Bang Hol tadi, bahwa mahasiswa itu karena yang paling mudah itu mahasiswa dibebankan. Jadi kalau ada mahasiswa baru udah naikin aja biaya kuliahnya. Karena itu yang paling gampang gitu. Karena kalau pengelolaan hotel, kemudian rumah sakit itu kan butuh pengelolaan lagi, butuh modal, butuh pengelolaan yang lebih banyak gitu ya. Nah itu aspek gitu ya, yang dari mana sih pemasukan operasional perguruan tinggi negeri saat sekarang ini. Jadi memang selain negara yang diambil dari uang pajak gitu ya, uang pajak dan penerimaan negara bukan pajak, kemudian dari utang dan segala macamnya itu, kemudian diberikan subsidi kepada perguruan tinggi gitu ya. Juga perguruan tinggi itu punya kewenangan khususnya PTNBH tadi untuk membuat usaha-usaha gitu. Nah ini juga salah satu bentuk komersialisasi ya, seperti yang disebutkan oleh Bang Nasrullah tadi, bahwa di situ perguruan tinggi itu tidak berfokus pada kualitas pendidikan, justru malah mereka jadinya fokusnya terbagi. Selain mengurus pendidikan, mereka juga harus mengurus usaha-usaha mereka gitu. Dan juga lebih lagi dibebankan kepada mahasiswa yang baru, karena itu cara instan untuk mendapatkan pemasukan gitu ya untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Nah, pertanyaannya bagaimana sih dalam Islam gitu ya? Nah, ini menarik bahwa dalam pengelolaan gitu ya, pengelolaan finansial gitu ya, dalam negara demokrasi, bahwa ya negara itu disibukkan dengan hal-hal kecil seperti ini sebenarnya, tapi melupakan hal yang besar. Hal yang besar itu seperti apa? Contohnya bahwa ya Indonesia ini sebenarnya punya banyak sumber daya alam gitu ya, punya banyak sumber daya alam yang justru ini kalau misalkan dimanfaatkan ya, kalau di Undang-Undang Dasar itu kan bumi, alam dan sumber daya alam gitu ya, intinya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya ke kemakmuran rakyat gitu ya, bermanfaat untuk rakyat. Tapi kenyataannya ya memang rakyat, tapi rakyatnya itu yang rakyat yang mana gitu pertanyaannya. Jadi memang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam pada sistem negara kita saat ini itu ya dikelola oleh kelompok-kelompok tertentu gitu ya, swasta gitu. Jadi negara hanya memberikan izin dan nanti dari izin itu ditarik pajak gitu. Jadi negara hanya dari sumber daya alam ini hanya menarik pajak,
tapi sumber daya alam itu sendiri tidak dikelola negara gitu. Meskipun memang nanti perusahaan-perusahaan ini ada yang perusahaan BUMN gitu. Cuma memang pendapatannya itu pasti lebih kecil dari pendapatan jika negara langsung yang mengelola. Nah, berbeda dengan Islam gitu ya. Jadi dalam Islam itu pengelolaan sumber daya alam ini tuh khusus gitu. Artinya kalau kaum muslim itu berserikat dari api, padang rumput gitu ya. Ada 3. Nah, jadi salah satu yang menjadi mempersatukan umat Islam itu adalah kepemilikan umum. Di mana kepemilikan umum ini salah satunya adalah sumber daya alam yang ada di bumi ini gitu. Nah, ini dikelola oleh negara. Nah, manfaat dari ataupun keuntungan dari pengelolaan tambang-tambang misalkan dari batu bara, kemudian nikel dan segala macamnya itu nanti keuntungan itu digunakan untuk salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan. Makanya di situ yang membedakan ya antara sistem kita sekarang dengan sistem Islam itu seperti itu. Bahwa kalau dalam Islam sumber untuk menyelenggarakan pendidikan itu adalah ditanggung oleh negara, di mana pendapatan itu tidak dapat dari pajak tetapi dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang itu merupakan kepemilikan umum yang dikelola oleh negara dan keuntungannya itu memang sebesar-besarnya untuk makmuran rakyat, salah satunya untuk pendidikan dan kesehatan terutama. Mungkin ada tambahan dari terima kasih Bang Diantara, ini sudah azan. Kayaknya obrolan pemuda sore ini sudah masuk ke maghrib, kan sudah malam nih. Jadi bukan obrolan pemuda sore ini. Ya, alhamdulillah ya untuk obrolan pemuda sore ini atau hari ini mungkin kita cukupkan, dan kita tidak ada kesimpulan kawan-kawan sekalian, para hadirin semua. Jadi harapannya kenapa tidak ada kesimpulan? Karena tadi daging semua. Kalau daging disimpulkan lagi jadi apa? Jadi apa? Maka nggak ada kesimpulan. Ketika nggak ada kesimpulan, maka akan muncul banyak pertanyaan. Nah, banyak pertanyaan itu nanti kita obrolkan lagi di obrolan pemuda di edisi berikutnya, insya Allah. Baik, mungkin dari kami selaku penyelenggara obrolan pemuda menutup acara ini dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf hidangannya ataupun minumannya kurang berkenan. Mungkin kita cukup dengan membaca alhamdulillah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.